negara. Kita tahu semua, Mbak. Baik, saya akan menghubungi Komisioner Kompolnas karena kita banyak bicara soal polisi malam ini dan saya perlu tegaskan kami juga sudah mengundang perwakilan kepolisian tapi tidak bersedia hadir karenanya saya menghubungi Komisioner Kompolnas ada Andrea Pulungan dan juga nanti saya akan menghubungi Ketua Dewan Pembina Peradi Oto Hasibuan. Sebelumnya saya ke Pak Andrea dulu. Selamat malam Pak Andrea. Malam Mbak Nana. Pak Andrea, saya ingin tahu pendapat Anda soal 3 polisi berbintang yang akhirnya sudah dibebas tugaskan. Ini langkah yang tepat dan memang perlu lebih jauh diselidiki siapa orang-orang di balik mereka atau Anda merasa memang mereka bekerja sendiri? Ya, saya pikir ini langkahnya sudah tepat dan bahkan SPDP sudah dikirim ke Kejaksaan untuk atas nama terlapor BJPPU dan kawan-kawan. Jadi artinya kalau dan kawan-kawan bukan cuma satu. Kemudian juga berdasarkan data yang kami terima, objek pemalsuannya itu ada 7 karena pasal yang disangkakan adalah pasal 263 dan pasal 426 dan atau pasal 221. 263 itu artinya ya kalau nggak surat palsu memalsukan surat. Kemudian 426 dan atau 221 itu kurang lebih itu membiarkan orang melarikan diri atau menyembunyikan buronan. Dan ini saya pikir sudah tepat dan memang saya lihat Polri serius untuk soal ini. Sedangkan untuk terhadap IJP NB sama BJP N itu sedang dalam penyelidikan oleh Propam. Nanti kalau misalnya ditemukan ada pidananya, pasti akan lanjutkan pidananya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa Barreskrim ini bekerja seperti yang disampaikan oleh Barreskrim kepada kami, bekerja bukan hanya sekedar terhadap perkara ini, tetapi juga bila ditemukan indikasi awal akan melakukan penyidikan sampai dengan follow the money. Berarti nanti siapa saja yang kalau misalnya memang ada siapa saja yang terlibat semua akan dipidana. Follow the money, jadi Anda menduga keras bahwa memang ada pertukaran uang di sini? Enggak, bukan begitu. Jadi Barreskrim ini bekerja berjanji bahwa akan sampai dengan follow the money kalau memang ada ditemukan indikasi awal ada uang di situ. Oke, adakah ini hubungannya dengan suksesi Kapolri yang memang sebentar lagi akan pensiun? Anda melihat adakah rame-rame ini berhubungan juga dengan politik di tubuh kepolisian, Pak Andrea? Kalau pendapat pribadi saya, kok feeling saya berkata seperti itu ya, pendapat pribadi saya ya. Karena begini, surat-surat yang keluar itu kan seharusnya menjadi rahasia jabatan. Saya tidak membenarkan perbuatan BJPPU dan yang lainnya, tidak gitu loh. Tapi surat bisa keluar, bisa ada di Mas Bonyamin, bisa ada juga di Mas Neta. Saya sih berharap di sisi lain Polri juga melakukan penyelidikan, baik Paminalnya, Propamnya, maupun Reskrimnya, untuk pasal 322 gitu terkait dengan membuka rahasia jabatan. Jadi menurut Anda langkah, oke baik, saya akan langsung konfrontir ke Bang Bonyamin nih. Jadi Anda dapat dokumen dari mana? Itu katanya dokumen rahasia, kok bisa nyampe ke Anda? Saya kalau boleh jujur itu penegak hukum di luar kepolisian. Clear, kalau boleh bersumpah saya bersumpah. Jadi Anda mendapatkannya dari penegak hukum di luar kepolisian? Di luar kepolisian. Dan saya juga sudah sampaikan ke teman-teman di kepolisian, saya ditanya itu di luar. Justru kalau kalian tidak segera bergerak cepat, ini jejak-jejaknya sudah ada di luar. Saya katakan seperti itu. Dan jujur saya tidak ada kaitannya. Pak Prasetyo paham betul saya itu kurang ajarnya kayak apa. Jadi saya dengan beliau, keluarga beliau akrab, tapi saya gugat pra-peradilan mungkin paling banyak. Pernah sekali saya gugat pra-peradilan 10 kali. Anda mau mengatakan tidak ada hubungannya dengan intrik, dengan urusan politik, calon Kapolri dan lain sebagainya. Saya sudah membangun ini sejak tahun 99 dan saya mulai merangkak dari Solo ke Semarang ke Jakarta. Pak Haji Samsudin pun mungkin meskipun saya kurang ajar tahu kriteria saya seperti apa
selama ini, bahkan papa kita dulu yang Papa Setia Novanto kan awalnya 2014 yang saya pra-peradilankan Bank Bali karena dia tiba-tiba dapat SP3. Pak Prasetyo pun kaget loh dapat Jadi SP3 ya. ketika Anda dipertanyakan sekarang dokumen dan kemudian itu kan dokumen rahasia dan mungkin saja akan ada, karena setahu saya Anda juga bahkan sudah ada yang melaporkan kan kenapa membuka dokumen rahasia. Oh itu dokumen rahasia yang berkaitan dengan DPR katanya, tapi saya nggak tahu tadi LP-nya aja sudah selesai atau belum, saya siap aja konsekuensi itu. Dan kalau yang berkaitan dengan berkaitan dengan surat-surat yang di kepolisian, itu saya dapat kopinya, dapat fotonya, saya pindah-pindahkan dan itu bukan rahasia negara bagi saya karena ini menyangkut melindungi buron. Saya lebih konsekuensi itu saya ambil. Menyayangkan kalau kemudian Kompolnas malah keluar dari persoalannya, kan begitu. Kalau kemudian mengejar siapa yang membocorkan dan segala macam, menurut saya kalau gitu caranya tidak akan ada berani orang yang melapor. Ini yang menurut saya yang perlu dilindungi menurut bayangan saya. Artinya kan satu sisi memang ada kepentingan yang mendesak, upaya pemberantasan korupsi yang harus didukung, mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Ketika ada yang melaporkan, menurut saya kita harus lindungi dulu haknya sebagai pelapor. Setelah itu mau ada pendalaman, penelusuran, perbaikan di internal soal informasi itu menjadi variabel. Jadi Anda heran kenapa marah justru Kompolnas mempersoalkan ini? Kompolnas harusnya juga memastikan ini prosesnya jalan atau tidak. Bagaimana kemudian indikasi-indikasi yang sudah terjadi, surat-surat yang kemudian sudah diterbitkan, kemudian upaya-upaya pemeriksaan dilakukan, ini yang menurut saya perlu dilindungi. Itu yang jadi bagaimana Pak Andrea? Ada kesan malah justru Kompolnas tidak mendukung bersih-bersih di kepolisian, betulkah kesan itu? Ya itu jump to conclusion lah. Itu pemikiran yang terlalu picik kalau saya bilang. Karena saya dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa Barreskrim pun akan follow the money kalau memang itu ada indikasi keterkaitan dana. Dan saya lihat juga memang sangat serius ini. Kapolri sangat serius, Kabarreskrim sangat serius. Jadi saya pikir itu saya bilang kan itu hal lain ya. Itu hal lain bahwa ya aneh juga ya surat-surat yang merupakan rahasia jabatan bisa keluar dan itu memang perlu diperdalam. Tapi kalau untuk perkara ini ya memang serius kok. Dari objek objek pemalsuannya 7 aja sudah disita itu dan SPDP-nya juga sudah dikirimkan. Ya, tapi justru mestinya kan terhadap pertanyaan tadi tidak dijawab bahwa ini kok menurut saya ada kaitannya dengan Kapolri gitu kan, nggak enak betul bagi saya yang membangun karier yang tidak pernah terlibat urusan kepentingan orang per orang. Saya itu sampai ada suatu perusahaan yang dituduh korupsi itu besar dan kemudian ada yang kompetitornya. Saya berusaha mencari yang kompetitornya, saya laporkan bareng-bareng biar tidak dituduh saya di order oleh kiri dan kemudian menyerang kanan itu loh. Pak Prasetyo hafal persis saya supaya saya tidak dituduh ini membela siapa, saya gugat Pak Prasetyo dua-duanya bahkan sampai 10 itu. Saya mau konfirmasi Pak Andrea, apakah itu artinya Anda menuduh bahwa ini urusannya politik, bahwa Bang Bonyamin membuka ini karena ada urusan intrik politik, apakah itu tuduhan Anda? Saya tidak merasa menuduh begitu ya. Kan tadi Mbak Nana tanya apakah memang ada kaitannya dengan suksesi. Ya kalau ditanya feeling pribadi saya kok sepertinya seperti itu ya. Tapi kan saya tidak menuduh. Bahwa kemudian itu dibuka oleh Maki dan di sini Bang Bonyamin mengatakan tidak ada urusannya dengan politik. Iya, dan itu jejak-jejaknya itu bukan hanya di penegak hukum yang lain loh. Surat-surat ini, jejak di bandara ada yang sempat moto segala macam. Justru itu kalau ini, katakanlah saya ngomong sama kepolisian, kalau Anda tutupi, Anda hilangkan di komputer, Anda bakar, di luaran sudah beredar. Justru Anda yang akan rugi. Justru itu bagi proses kepolisian nanti akan jelek seumur-umur kalau terbuka juga gitu loh. Jadi ini dengan saya membuka itu dengan koridor yang saya berusaha dalam ranahnya, saya ke Ombudsman, saya ke DPR, itu kan kalau orang lain mungkin sudah dibuka vulgar, unggah di Twitternya biar followernya banyak kan gitu. Saya tidak pada posisi itu, saya sudah berusaha menjaga jangan-jangan sampai ini nanti dituduh saya bermain urusan TB1. Itu sudah saya clearkan di situ gitu loh. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Otto Hasibuan. Pak Otto Hasibuan, apakah sudah bersama Mata Najwa, Pak Otto? Ya betul, Nana. Sudah. Baik, terima kasih Pak Otto. Saya sengaja meminta pendapat Anda karena ada advokat yang tadi saya wawancara, ada Bu Anita Kolopaking yang saya wawancara, dan tadi saya bertanya hal-hal yang apakah misalnya tadi saya bertanya kalau Anda menyimak, apakah misalnya Bu Anita membayar sehingga bisa membantu pengurusan kliennya dan sebagainya. Saya ingin tahu sebagai advokat apakah itu praktek yang memang biasa diminta membantu klien untuk mengurus hal-hal yang mungkin berpotensi melanggar hukum? Ya, saya tidak dalam posisi untuk mempersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh
Ibu Bu Anita ya, tapi saya secara umum saya ingin memberikan penjelasan ya, bahwa kita itu memang sebagai penegak hukum, sebagai advokat, bisa saja melakukan bantuan hukum kepada siapa saja, tetapi tentunya pasti kita menghindari hal-hal yang berbau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum tentunya. Karena biar bagaimanapun dalam membela klien, kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi kalau Nana tadi bertanya, apakah ada biasa bagi advokat melakukan hal itu, saya katakan itu tidak biasa. Pasti tidak biasa. Baik, Anda mengikuti kasus ini. Apakah Anda mau memberikan penilaian atas apa yang dilakukan oleh Ibu Anita? Ini masuk dalam kategori yang memang wajar dilakukan oleh seorang advokat dalam pembelaannya terhadap kliennya atau tidak wajar? Mungkin tidak tepat kalau saya memberi penilaian terhadap pribadi teman sejawat yang sedang berurusan ya. Apalagi sebab kalau saya menjudgment dia untuk katakan dia melanggar kode etik dan sebagainya, ada di dalam kode etik kami ini, Nana, bahwa apabila seseorang itu melanggar kode etik, saya tidak bisa membuka itu di ruang publik, tapi saya bisa melaporkan dia kepada Dewan Kehormatan. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengomentari apa yang dilakukannya. Saya hanya bisa memberikan penjelasan secara umum. Jadi umpamanya, katakanlah kalau seorang advokat itu masuk anggota Pradi, maka sebenarnya Pradi itu kan ada komisi pengawas. Jadi kalau komisi pengawas melihat ada dugaan pelanggaran kode etik di situ, biasanya komisi pengawas bisa memeriksa langsung orang tersebut. Ya, tapi di samping komisi pengawas bertindak secara proaktif, bisa juga ada orang lain melaporkan kepada Dewan Kehormatan tentang perbuatan itu. Karena komisi pengawas itu tanpa dilaporkan pun bisa dia mengusut, dan Dewan Kehormatan hanya bisa mengusut apabila ada laporan. Jadi itu Nana, jadi saya katakan bahwa secara umum saya katakan bahwa persoalan-persoalan seperti ini tidak biasa dilakukan oleh seorang advokat ya. Tapi saya tidak dalam posisi yang pas untuk bisa memberikan penilaian terhadap teman sejawat saya ya. Terima kasih Pak Oto. Bu Anita, Anda mau menanggapi silakan. Ya. Yang saya mau menanggapi adalah pertanyaannya Mbak Naswa sendiri. Pertanyaannya itu memojokkan saya justru. Saya bertanya di hadapan Anda karena saya tahu Anda akan menanggapi. Ya, Kalau Anda tidak ada di telah sini, melakukan suatu perbuatan yang di luar daripada koridor hukum. Tadi kita sudah berdebat masalah apa yang saya lakukan. Anda tidak merasa melakukan apapun di luar koridor hukum, Bu Anita? Tidak. Semuanya sesuai dengan jalur yang bahkan saya bilang, saya sangat senang sekali ketika klien saya datang memenuhi syarat PK. Karena tujuan saya dia harus hadir untuk memenuhi syarat PK. Jadi ini adalah usaha saya untuk menghadirkan beliau dalam syarat PK. Jadi beliau juga dengan cara apapun hadir, walaupun dengan cara-cara yang tadi jelas-jelas ada jenderal polisi yang sekarang saya sudah nggak tahu dicopot. kan, saya pikir memang sudah yang penting hadir, tidak apa-apa cara hadirnya bagaimana, urusan lain bukan urusan Anda. Sekali lagi mohon maaf Bu Anita, adakah terbersit ada niat dalam hati Ibu untuk berpikir wah ini apapun saya yakin ini masih bermasalah. Buktinya apapun pakai surat red notice, surat yang dihapus segala macam itu berpikir atau niat untuk melapor kepada Kejaksaan Agung yang menyidik dan yang men-DPO Joko Chandra. Sekarang gini, Ada tadi kita sudah tidak sama sekali tidak. Karena saya yakin proses ini memang sesuai dengan aturan hukum. Bahkan sudah dijelaskan di dalam Kementerian Hukum dan HAM, baik dalam Kementerian Dedagri juga sudah menyampaikan bahwa proses ini semua sah-sah saja. Bahkan Pak Joko Chandra masuk dengan siul-siul pun nggak apa-apa. Tapi Bu Anita tahu kan memang yang nyidik dulu dan yang menuntut dan yang kemudian proses PK itu Kejaksaan Agung? Ya betul tahu. Tapi saya juga yakini bahwa perkara Joko Chandra itulah perkara yang dikriminalisasi. Oh iya, jelas, apa-apa ini bukan perdebatan jelas. Bu, kita tidak ingin masuk materi perkara. Bisa juga kalau dong. Bang Bali saya sudah sejak 2014 pra-peradilan sejak Novanto, kan harus ada sebab, ada akibat. Ramli, dan itu sudah clear, Pandi Lubis sudah dinyatakan bersalah, Syaril Sabirin sudah dinyatakan bersalah. Justru itulah pertentangan hukum, jadi itulah yang dibawa jadi PK. Gini, kapan hukum kita mau dipercaya kalau kayak begini? Nanti 10 tahun lagi Justru ada harus percaya. PK lagi, ada PK lagi. Res judicata di mana, Wah, Bu? Res bisa judicata di mana, Bu? Iya, betul. Lah iya, res judicata itu apapun saya tapi salah. Masalahnya kan melanggar meskipun peraturan salah harus dijalani, harus dianggap benar kan begitu. Kita justru semua tahu kan, itulah Bu. Joko Chandra datang ke Indonesia untuk memenuhi Tapi syarat jalani itu. dulu, jangan mengendap-endap. Tolonglah sekarang segini aja lah, perdebatan ini kita cukupi kalau perlu. Mohon Pak Joko Chandra dibujuk untuk datang. Bujuk Pak, bujuk banget.
Tadi pun saya Bujuk bujuk. kan? Ya udah Bujuk. itu aja. Makasih Bu, itu Tadi, aja. Pak, Untuk pulang Nasrul tahu. pulang ke Indonesia Baik, sebagai baik. WNI, sebagai Ya, duta ya. negara. Supaya clear tadi, supaya clear tadi memang saya meminta Ibu Anita untuk menghubungi Pak Joko Chandra, bahkan saya meminta kesediaan Bu Anita untuk membujuk Pak Joko Chandra untuk berbicara di Mata Najwa malam ini. Saya tadi tahu Ibu menelpon langsung dan Pak Joko Chandra tidak bersedia. Tapi apakah memang Ibu pernah meminta Pak Joko Chandra sudah pulang saja ke Indonesia? Berkali-kali. Sejak saya pertama ketemu, beliau mengatakan saya tidak akan pulang sebelum hukum saya jelas. Karena saya merasa dikriminalisasi oleh kekuasaan pada saat itu, ya. Banyak tekanan-tekanan yang saya sampai bilang, udah lapor aja Pak. Terus terang saya sudah minta Bapak lapor aja yang Bapak. Tekanan-tekanan dari mana Ibu? Ya dari beberapa pihak lah, nanti kita nggak bisa buka di sini, ya. Tekanan dari oknum aparat? Ya pastinya. Ya, pastinya. Nah, makanya gini aja Bu, tolong bujuk lagi sekali lagi untuk Ya. pulang. Mbak, kalau saya, Itu aja loh. saya Itu mau aja, keluar tolong dari itu aja. perdebatan Baik, Kalau Ibu baik. sanggup kita gembira Betul. kalau itu. Saya mau keluar dari urusan bujuk-membujuk ya. Karena ini kan bicara soal upaya penegakan hukum. Artinya udah bicara soal bagaimana kedaulatan negara di situ melaksanakan hukum. Itu yang menjadi poin. Saya mau keluar dari membujuk, mau keluar dari perdebatan di DPR dan lain sebagainya. Kita bicara soal bagaimana sebetulnya prosesnya itu datang ke Indonesia. Tentu hal pertama yang perlu dilakukan, ini bagaimana di keimigrasian. Bisa-bisanya misalnya seorang yang sudah jelas-jelas diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi bisa mendapatkan paspor. Itu poin lain yang menurut saya perlu digali. Kita juga harus tahu misalnya, siapa yang saat ini menjadi dirjen di keimigrasian, kan juga dari teman kejaksaan. Artinya Pak Joni Ginting itu kan juga merupakan salah satu anggota Adiaksa begitu yang kemudian dia sekarang bertugas menjadi seorang dirjen. Oke. Nah, bagaimana kemudian merelasikan ada threat notice yang hilang, kemudian dan lain sebagainya, menurut saya nggak bisa dilempar ke masing-masing lembaga. Maka harus ada pemeriksaan di sana. Lakukan pemeriksaan keimigrasian itu seperti apa. Kemudian juga saya mau keluar perdebatan soal bagaimana cepat mengurus di IKTP. Ya menurut saya periksa, lakukan proses hukum di Dukcapil begitu. IKTP-nya bisa diperoleh tanpa ada pelaporan, termasuk pengadilan. Tadi Bang Yos sudah sampaikan. Kata Bang Yos bilang, salah satu modusnya adalah sebelum ada putusan, dibocorkan orangnya kabur. Nah sekarang mau PK, ada orang pengadilan yang menurut saya nggak ngelakukan tanggung jawabnya. Seharusnya dia bisa ngambil respon. Oh ini nih ada Pak Joko Chandra mengajukan PK, kabari kejaksaan. Nah ini yang kemudian kita nggak pernah tahu Kan udah apa yang dikabarin, sebetulnya Pak. terjadi. Tanggal 11 sesuai dengan relasi. Artinya kan begitu. Di sisi lain, Pada saat hal-hal itu ini, maksudnya itu kan, iya, Mas, betul. maksudnya pada saat Aktual. daftar Daftar, itu itu pengadilan, sebentar. Ya kan, ini ya, putus, dilambat-lambatin gitu. ngabarin kejaksaan Ya. di BEL, ini ada Joko Chandra nih, Betul, gitu loh, oke. bukan betul. pada saat relasi Udah itu kabur seminggu segala macam. kemudian. Ya, Baik. maksud saya begini, jadi artinya memang kita juga harus menanggap ini menjadi persoalan yang serius. Karena kita masih punya urusan lain nih, selain Pak Joko Chandra, ada Edi Tansil, sampai yang paling terakhir ada Harun Masiku. Ini menurut saya orang-orang yang harusnya diburu oleh negara, bukan kemudian kita datang memohon-mohon, membujuk-bujuk. Menurut saya sudah hilang kewibawaan negara di sana. Jadi Oh, Tama yang bujuk beliau, Ya. bukan negara. Ya, baik, maksud ini, saya ini bukan membantu aja. konteksnya tadi adalah kuasa hukum yang Tapi berusaha ya, meyakinkan. hanya Tapi kalau mengembalikan negara, ke pokok kalau permasalahan. negara Kalau saya yakin ternyata Pak Pras setuju kalau berhasil membujuk, datang ke sini kan sudah tidak repot-repot Iya. semua, dan kita pun Iya. rasa malu ini hilang semua gitu loh. rasa malu, semuanya malu. Kemungkinan itu amat kecil dia mau kembali. Jadi harus ditangkap, Pak. Oh, iya. Karena dia sudah ngerti, kembali pasti ditangkap masuk. Oke, oke. Gitu. Tadi Pernah telepon juga sama saya, tak bujukin kamu. Sudah pulang aja, lakonin aja. oh sempat Nanti telepon dapat sama Bang Yos. potong-potong. Iyalah, kita kan caranya macam-macam. Bagaimana supaya sasaran kita bujukin dulu kalau mau pulang. Kalau enggak ya baru dengan itu namanya operasi penggalangan begitu. Ada lunak, Baik. bujukin. Kalau enggak ya dengan Jadi- keras itu dalam konteks ini ya. Saya Baik, melihat baik. dari pertanyaan Mbak Naswa. Baik, kita harus break dulu Ibu. Kita masih ada waktu untuk melanjutkan. Terima kasih banyak kepada Pak Otto Hasibuan dan juga kepada Pak Andrea Pulungan sudah bergabung walaupun jarak jauh. Terima kasih dan kita akan kembali setelah pariwara buron istimewa tadi disambung oleh Katama. Urusan kita soal buron bukan cuma satu. Masih ada Edi Tansil yang paling lawas dan yang paling terakhir yang terbaru ada Harun Masiku. Kita akan bahas buron-buron istimewa itu. Ada eksklusif dari Mata Najwa penelusuran Edi Tansil langsung ke Cina. Setelah pariwara saya akan tunjukkan.